Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Yoga Gusriana dengan NIM 24111911037. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas besar struktur hutan Pategang. Berikut adalah kriteria desain atau soal yang akan saya rancang dengan panjang jembatan 20 meter sesuai dengan pilihan soal NIM ganjil, dengan lebar desain rencananya jembatan 6 meter, kemudian tempat lantainya 0,3 meter, jarak antar gidernya 1,85 meter, dan yang terakhir juga rencana untuk kecepatan keretanya 140 km per jam. Nah, yang kedua, penampang yang digunakan. Penampang ini dilihat dari tabel Wika Beton. Berdasarkan tabel di atas, saya pribadi memilih dengan tipe PCI H125 cm dengan jarak girder maksimal 1,85 meter. Dengan jumlah girder digunakan adalah 3 buah. Berikut adalah gambarnya. Dan berikut juga adalah dimensi penampang dari PCI H125. Kemudian yang ketiga ada data jembatan sebagai berikut. Dari girder, dari beton, dari diafragma, kemudian tendon, plat lantai, dan bantalan. Untuk yang keempat, penentuan jalan rel. Untuk kecepatan sendiri, rencananya yaitu 140 km per jam, maka didapatkan untuk Vmax-nya dengan rumus sebagai berikut, dihasilkan Vmax-nya 112 km per jam. Kemudian kelas jalan rel berdasarkan kecepatan. Karena tadi Vmax-nya itu pada 112 km per jam, maka kelas jalannya termasuk ke dalam kelas 1. Yang ketiga, klasifikasi jalan rel. Nah, untuk klasifikasi jalan rel, yaitu tadi kelas 1, maka didapatkan untuk lebarnya itu sebesar 1067 mm untuk jalan relnya. Kemudian perencanaan komponen jalan rel yang akan digunakan. Untuk tipe rel, saya memilih R60, R54. Kemudian ada alat penambat sebagai berikut, ada data-datanya. Kemudian bantalan, untuk bantalan sendiri dipasang melintang ya, dengan jarak antara bantalan satu dengan lainnya 0,6 meter. Kemudian ada balas yaitu 30 cm. Nah, untuk yang kelima ada pembebanan. Yang pertama, beban mati terdiri berat sendiri. Untuk berat sendiri dengan rumus sebagai berikut, kemudian dihasilkan 7,919 km/meter. Kemudian plat lantainya didapatkan dari rumus tersebut, didapatkan 14,4 kN. Untuk beban mati tambahan, yang pertama itu ada beban rel. Maka Q-rel dikali 2 kali W didapatkan 1,183. Kemudian beban bantalan dengan data sebagai berikut, dihasilkan Q bantalan untuk per buahnya itu 1,378, maka untuk bantalan 33 buahnya dihasilkan 11,3256. Kemudian ada beban balas dengan
data sebagai berikut, kemudian didapatkan balasnya 5,4862. Ada juga diafragma sebagai berikut. Nah, dan ini adalah rekapitulasi dari beban sendiri dan beban mati tambahan. Kemudian menghitung beban hidup. Beban hidup sendiri berikut didapatkan 411,814 kN. Untuk analisis perhitungannya, yang pertama itu menghitung gaya pertegang awal. Untuk yang pertama itu menentukan titik berat penampang ditinjau dari serat terbawah. Berikut data dari dimensi yang tadi sudah dipilih. Nah, berikut untuk perhitungannya. Yang pertama itu perhitungan modulus penampang. Berikut seperti di layar, dan ini hasil perkalian dari Excel. Kemudian yang kedua Emax-nya didapatkan sekian. Kemudian nilai menghitung momen didapatkan sekian. Kemudian menghitung batas tegangan. Batas tegangan itu kita yang pertama menghitung batas tegangan kondisi inisial dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Kemudian menghitung batas tegangan kondisi efektif dengan perhitungan dan rumus sebagai berikut. Nah, yang kelima untuk pengecekan penampang dengan rumus sebagai berikut. Dihasilkan nilai cek penampangnya sebagai berikut. Dengan ketentuan ZB lebih besar dari ZB min. Karena perhitungannya pun ZB lebih besar dari ZB min, maka penampang tersebut memenuhi dan bisa dipakai. Yang keenam, pengecekan dengan R sama dengan 0,8 menggunakan diagram Magellan. Bisa dilihat sebagai berikut, dan ini hasilnya. Nah, selanjutnya penentuan jumlah tendon dengan data-data sebagai berikut. Dan ini adalah untuk menentukan jumlah tendon dengan rumus-rumus sebagai berikut. Maka didapatkan tendonnya itu adalah 5. Yang selanjutnya menghitung kehilangan tegangan. Yang pertama itu dengan struktur pasca tarik dengan menghitung rumus sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya rekapitulasi kehilangan tegangan dari ke-6 perhitungan rumus dari menghitung kehilangan tegangan. Maka untuk rekapitulasinya dari perhitungan tadi yaitu akibat pasca tariknya 2,504%, akibat friksinya 6,14%, akibat slip 1,527%, akibat rangkaknya 7,798%, akibat penyusunan beton 2,048%, akibat relaksasi beton 7,703%, dan total semuanya dari perhitungan di atas dengan kehilangan tegangannya yaitu 27,726%. Kemudian menghitung tegangan efektif. Menghitung tegangan efektif yaitu VEP sama dengan PJ dikurangi akibat kehilangan tegangan dikurangi akibat safety factor. Berikut adalah nilai-nilai yang harus dicari. Kemudian setelah didapatkan nilai-nilai yang harus dicarinya, maka didapatkan untuk web 1 tendon itu 12148,51. Yang selanjutnya menghitung momen nominal. Data-data sebagai berikut. Nah,
Untuk momen nominal didapatkan 2559 atau 25634 kN/meter. Nah, mungkin itu saja pemaparan singkat yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.